Wah, lepas. Belum beruntung guys. Halo, selamat sore. Kembali ketemu dengan saya Bli Toto di acara hari ini. Acara santai, mancing. Mancingnya saya itu di West Lake. West itu barat, Lake itu danau. West Lake berarti ada di barat di daerah Sleman ya. Lepas terus. Loh, itu ada rombongan apa ini? Kita datangi dulu guys. Barangkali dia kelompok ini mesti kelompok penghobi ini. Waduh. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini rombongannya kok pakai seragam semua ini dari kepolisian atau dari SD mana Pak? Boleh duduk ya Pak ya? Pak. Serba-serbi hobi, mantap. Serba-serbi hobi, mantap. Halo teman-teman semuanya, kembali jumpa di channel Serba-serbi Hobi. Saya Bli Toto. Ini teman-teman dari mana ini? Dari mana nih Pak? Saya dari Wiro Belajar. Dari grupnya apa nih Pak namanya? APBN. APBN kalau saya apa baen? APBN itu apa Pak? Asosiasi Pendapatan dan Belanja Negara. Ngaco nih pasti. Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Oh, nasional mana Nusantara? Nusantara. Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Oh ya, ini berarti yang hobi burung Pak ya? Ya. Yang berbulu atau yang berambut Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Baik ya teman-teman. Berbulu dan berambut. Jadi teman-teman yang belum tahu hobi itu macam-macam. Nah, di sini kita ketemu dengan komunitas yang ingin melestarikan perburungan di Indonesia. Salah satunya APBN. Nah, ini Pak Ketuanya yang mana ini? Itu. Oh, beliau. Nah, beliau. Barokah BF. Barokah BF ya, Barokah BF. Pak siapa namanya? Agus Barokah. Agus Barokah. Beliau ketuanya di ini apa nih namanya Pak? Per kabupaten atau per Untuk di sini di Korwil DIY Pak. Korwil. Jadi meliputi Jogja, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul termasuk Bantul. Oh, termasuk Bantul. Itu jadi per wilayah DIY teman-teman. Jadi burung apa aja Pak yang dikonservasikan, yang di apa namanya istilahnya yang diternak ya istilahnya begitu ya? Ya, yang masuk burung di APBN itu burung-burung endemik Indonesia. Endemik itu asli ya, asli Indonesia ya. Burung asli Indonesia endemik. Jadi emprit, gelijo Masuk. Terus? Tapi berhubung tidak ada nilai komoditasnya itu dikeluarkan. Oh, jadi selain untuk dikembangkan itu yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya? Oke ya, berarti kira-kira burung-burung yang dipakai untuk lomba atau burung-burung yang di kelangenan gitu ya, ini nilai tinggi. Seperti misalnya murek, cocak rowo, kacer, jangan. ya. Terus cocak hijau. Tapi cocak hijau Masih sulit ya. Jalak masuk ya. Berarti macam-macam ya. Nah, Kecuali jalak Bali. Kalau jalak Bali tidak masuk karena jalak Bali masuk appendix 1. itu apa itu? Masuk burung yang dilindungi. Bedanya apa itu Pak? Kalau burung yang sudah dilindungi itu nanti yang ngatur kan kayak KLH lewat BKSDA. Tapi kalau yang Mumet ora kowe? Opo kowe? Kepanjangannya apa? Apa tadi? Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, KLH itu Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya kalau Jalak Bali itu di bawah naungan beliau. Di bawah naungan. Terus kalau yang BKS daerahnya BKSDA. Oh, jadi KLH bawahnya BKSDA. Nah, kita ada di bawahnya sini ya. Bawahnya sini ya. Yang kita tangani itu burung-burung yang di luar appendix 1. Nah, kalau appendix 1 mungkin selain Jalak Bali apa tuh? Jalak Bali, murek, merak. Oh, merak. Terus kayak kakak tua jambu kuning. Kakak tua raja kayak gitu ya? Oh, iya. Itu ya sudah bukan ranah kita. Oh, iya. Berarti sekarang yang di kita itu berarti kayak murai batu, Cocak rowo. cocak rowo, Terus
jalak. Tapi selain jalak Bali. Selain jalak Bali, Ya. oke. Terus? Jalak putih juga masuk dilindungi. Oh, itu Bang. Masuk. Oh, masuk juga ya? Ya. Iya. Terus apa ya istilahnya izinnya dan sebagainya. Kan saya dulu pernah punya pengalaman katanya kalau kita miara atau ternak burung yang seperti itu ya, itu kan harus ada izin dan sebagainya. Ini kalau dengan APBN ini apakah otomatis sudah dapat izinnya? Apakah izinnya ke APBN atau ke BKSDA masih, Pak? Maksudnya seperti itu yang mana tadi? Jadi gini tadi loh, izin. Jadi kan kalau kita mau ibaratnya kan kayak usaha ya. Kalau usaha itu kan ada izin siup, TDP dan sebagainya kan begitu ya. Nah kalau ini ternak ini kan pasti ada izinnya, nggak mungkin kita ternak sembarangan kan gitu. Mungkin ya bayangan saya seperti itu. Nah dengan ikut APBN ini, apakah izinnya itu hanya cukup ke APBN ataukah tetap ke BKSDA atau seperti apa? Kalau BKSDA itu mengurusi hewan-hewan atau burung-burung yang masuk pendekcate atau dilindungi. Oh ya. Jadi untuk izinnya lewat BKSDA. BKSDA. Tapi kalau Yang jalak Bali tadi ya? Ya termasuk jalak Bali dan burung-burung yang lain. Tapi kalau yang kayak macam paruh bengkok, merak itu kan kementerian langsung. Oh ya. Tapi kalau yang jalak Bali bisa di BKS. provinsi setempat. Kalau yang murai batu tadi? Kalau untuk yang murai batu itu kan berhubung burung itu kan tidak masuk ke daftar satwa yang dilindungi. Oh ya. Jadi itu sebenarnya secara hukum tidak perlu izin, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu pakai izin penangkaran ke BKSDA. Nah cuman kalau misalnya izin itu hanya sifatnya itu izin penangkar. Oh izin penangkar. Nah izin ya. penangkar itu kan karena yang namanya penangkar itu sekarang itu sudah masuk ke unit usaha UKM itu. Oh iya UMKM ya. Mikro itu. Ya. Nah, kalau misalnya mau mengurus izinnya itu sama kayak orang mau buka usaha. Oh. Jadi ke RT, RW, kelurahan, Ya. terus ke apa namanya? Balai kota. Itu ngurus nomor izin berusaha NIB. Oh NIB ya. Jadi pada umumnya seperti itulah ya. Ya, seperti umumnya orang-orang mengurus izin usaha. Ya. Cuma nanti bedanya kalau yang di burung setelah dapat nomor NIB baru dilaporkan ke BKSDA. Bedanya itu. Oh itu. Serba-serbi hobi. Ya. Wah ini tiba-tiba cuaca mendung guys. Semoga tidak bubar gara-gara hujan. Terus ini teman-teman semuanya ini pasti punya apa ya istilahnya pasti beda ya. Menangkar dengan kesenangan itu kan pasti beda ya. Mungkin Pak Agus atau Pak Fajar ini sebenarnya sukanya burung kutilang tapi tetap menernaknya kan burung yang ini tadi ya. Nah itu kira-kira selain alasan ekonomi apa lagi Pak kira-kira? Ya jujur kalau penangkaran itu bohong kalau tidak alasan ekonomi ya sebenarnya ya. Jadi mungkin dari berawal hobi, terus kalau hobi kita itu tersalurkan otomatis kan kita juga yang namanya sifat manusia kan tidak ada puasnya. Ya. Pasti pengen berusaha di sisi yang lain. Loh ini ternyata ada nilai ekonomisnya. Kenapa kok saya tidak ikut-ikutan mencoba kan gitu. Terus berpikir dilanjutkan ke penangkaran. Nah sebenarnya kayak APBN itu ini hanya suatu wadah atau asosiasi yang tujuannya itu tempat sharing teman-teman. Misalnya di dalam teman-teman itu ada kesulitan dalam hal membuat kandang, melakukan pemilihan induk, terus asupan nutrisi yang diperlukan di penangkaran setiap hari. Itu udah kita sharing di situ gratis. Oh gratis. Jadi ya. sebagai bahan sharing, edukasi maupun marketing sekalian kan gitu. Karena yang namanya komunitas terbentuk itu kan nanti kalau misalnya kita sudah saling kenal, sudah nyaman, tidak bisa dipungkiri nanti bisa berlanjut ke hal yang lebih intan dalam hal pemasaran. Contoh kecil. Dulu Jack BF belum masuk di APBN. Tapi setelah masuk di APBN, ada kemungkinan besar warga-warga APBN itu
pesen anakan dari Jack BF. Oh ya, jadi kerjasama yang saling menguntungkan ya, kira-kira begitu ya. Memang begitu teman-teman, kalau kita dalam bekerja itu, karena pada intinya manusia itu adalah makhluk sosial ya, tidak mungkin kita itu sendirian. Bareng-bareng itu pasti tambah sedulur, tambah rezeki. Serba-serbi hobi, mantap! Nah ini sambil mau ketemu teman-teman kita kenalin satu-satu mungkin boleh ya. Jadi dari sini tadi Pak Agus, ini sebelahnya Pak Fajar. Mungkin boleh dipasarkan sekalian loh Pak di sini nanti ya. Nomor HP-nya bisa ditulis ya nanti di sini Pak Fajar. Lihat nih nomornya di sini. Burungnya apa Pak nanti? Burungnya apa Pak? Apa ada Pak? Apa aja? Sementara ini murai batu. Murai batu terus. Cak Rowo. Murai batu di Cak Rowo. Itu yang utama ya. Iya, yang utama sama anis kembang ada. Wah ada juga anis kembang guys. Iya ada juga. Ada pleci, anis kembang silahkan ke sini. Kemudian dari Om Jack BF ini burungnya Saya khusus murai batu. khusus murai batu. Nah sebelah kanan saya. Saya Didi, saya penangkar dan bakul. Didik dan bakul pakan. Nangkar Saya apa bos? murai batu sama lovebird. Murai batu warna. Iya iya iya. Oke, ini yang satu yang badannya keker kayak polisi nih. Kayak polisi. Persis kayaknya. Oh persis ya Pak ya. Iya. Jadi sebentar, polisi yang seperti penangkar burung atau penangkar Emang polisi itu. Polisi. Polisi sampein aja kalau bisa. Sorry Dan, 86. Takkan dari Pak Asep. Saya rekam loh, Dan. Tak bilang sama Pak Asep kamu tadi. Tentara ya. Murai apa? Murai batu aja. Belajar sama ini. Senior. Ini prima donna FM ini kayak pegawai bank kayaknya. Rapi sekali. Bapak ini kayak pegawai bank loh kayaknya. Potong-potongannya kayak Pegawai bank ini ya. BRI Iya. kalau nggak salah ada, Pak. Mirip ya, mirip kau nih. Kan dengar-dengar sekarang kayu unit itu. Iya. Kayu unit Timoho itu, Pak. Iya. Iya. Tepat. Murai apa Om? Murai batu, Pak. Murai batu, namanya prima donna BF. Nama aslinya Mas Asman. Mas Asman. Murai batu aja ya? Murai batu sama sekarang kita baru merintis untuk sekolah murai. Sekolah murai. Itu tingkat SD, SMP, siapa? Dari SD sampai kuliah. Sampai kuliah. Jadi yang punya murai batu silakan disekolahkan di sini bersertifikat khusus ya. Dijamin ngeplay. Kalau sertifikatnya ora kuwi. Bisa dijaminkan. Oke, Maestro BF. Nah, ini yang badannya tinggi besar ini ya. Sama saya Seno dari Bantul. Mas Seno. Sama kenari sama murai batu sama kater. Sama pemandu ban cendet. Oh, pemandu baju deh. Itu ya di anti ngeban ya. Ya, di kepala. Jadi Bagong. bagong ya. Nyemar nggak ada ya? Nggak ada. Ya kalau di hobi perburungan itu adanya hobi bagong, terus apa lagi istilahnya bagong, Bedes, kuda laut. bagong, bedes, kuda laut. Bedes itu ketek kalau di Jawa Timur monyet itu bedes ya kan. Nah ini sebenarnya ini satunya lagi nih bapak ini yang nggak punya seragam ini. Nah, ini Pak siapa ini? Suryono Pak. Oh Pak Suryono. Ini juga kayak pegawai bank ini ya. Ternak apa Pak? Ini mesti ternak ini aku model-modelnya ternak ini. Saya ada belajar murai batu dan seprofesi dengan Pak Didik, bakul pakan Pak. Oh, bakul juga ya. Oke, nomornya bisa dilihat. Ini Mas yang sudah tua bangkotan. Sorry, ABG. Mas Wisnu ini enggak sekolah, enggak dimarahi sama gurunya. Iya, ini Mas Wisnu Jaya BF. Nah, ini ternak atau bakul? Pengepul, Pak. Oh, pengepul. Ya. Jujur-jujur toh. Jadi untuk para pedagang di seluruh dunia ya, kalau mau cari murai batu ya, Cocak Rawo khusus Cocak Rawo di beliau ini ada ya, dari yang usia berapa Mas? 7 hari. Satu hari ke atas ya. Jadi ya lebih seperti babysitter lah ya. Beliau ini. Masih kecil imut ya kan, tapi sugih. Bujang, Pak. Oh ya bujang ya, bagi yang berminat bisa lihat nanti nomor WA-nya ada di situ. Silahkan chat ya. Foto kurikulum vitae bisa daftar ke Mas Wisnu. Apakah daftar sebagai agen atau sebagai calon istri boleh silakan. Ya, sugih banget ini ya. Mas Wisnu ini ya. Oke, sebelahnya ya Pak. Yo Pak Kadiono, Pak. Pak Sementara Kadiono. baru mulai batu aja. Murai batu. Ya. Maskernya dibuka. Maksudnya apa? Itu Pak. Ya. Katanya Covid. Besok
jadi ke Bali nggak? Besok jadi ke Bali nggak? Oh jadi insya Allah. Ya. Ngapain ke Bali Pak? Ya. Ngapain? Puter-puter. Oke, ini Pak Kedio mau putar-putar ke Bali ya. Teman-teman yang ada di Bali tolong nanti dibantu dia beliau. Karena di sana beliau mau cari sepatu, patung. Tapi kalau jangan hari Sabtu ya Pak ya. Di sana soalnya hari Sabtu toko-toko banyak yang tutup ya. Kecuali yang jual patung. Tempat-tempat tertentu aja yang tidak tutup Pak ya. Oke, selanjutnya untuk Mas Ayo GBF. ya. Sementara baru punya apa namanya? Mure, Cicarawa, Wambi, Pokse ada, Leci ada. Oh, Poksa ada juga ya? Ayam super Pak, sama teman-teman ayam ada juga. Ayam potong. Ayam apa nih Pak? Ayam kampus? Brahma, Butsin, Ulsim ya. Merak dulu iki. Sebentar, ini kalau ngomong-ngomong merak yang dari India atau dari lokal? Ya, sudah bisa dijual belum? Belum. Oh belum, waduh soalnya kemarin ada titipan seseorang gitu yang dia tuh nyari ayam merak ya. Ternyata memang ada sedikit perbedaan, teman-teman sebagai tambahan aja bahwa di Indonesia ini untuk merak India sudah boleh diperjualbelikan. Namun untuk merak lokal justru harus F2 ya Pak ya? Minimal F2. Minimal F2. F2 itu apa? F2 itu adalah setelah F1. Ya, maksudnya adalah jadi ternak pertama, nanti ada anak lagi lah cucunya yang baru boleh dijual. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman, dunia hobi itu beda ya, macam-macam, banyak sekali lika-likunya. Ini berbagai profesi ini tadi ya. Beliau ini profesinya penangkar burung, sambilannya sekarang percetakan ya kan. Ini apa-apa dicetak ini ya. Ada foto, ada stiker, ada tanggalan, KTA. Jadi kalau teman-teman yang mau pesen murai batu, bonusnya nanti dapat KTA dari beliau. Karena apa-apa bisa dicetak ya. Kalau beliau aslinya ini kalau nggak salah beliau ini penanam cabai ya. Jadi cabai-cabean nggak Pak ya? Cabai beneran ya. Jadi kalau mau pesen cabai ke beliau ini bisa ya selain burung. Tapi sambilannya Pak, sambilannya juga nyambi di Brimob. Oh iya, sambilannya Brimob. Ya. BRI juga berarti ya Pak ya? Oh iya. BRI Mobile, Brimob. Sama dengan Pak Sindi tadi. Sama dengan Pak Suryono juga kan BRI Joe, BRI gitu ya. Oh ya, terus kalau beliau ini aslinya apa Mas? Sambilannya pengangguran Pak. Sambilannya pengangguran. Aslinya juragan duit. Beliau utama DBF, tapi karyawannya 6 Pak. Nah itu dia. Betul kalau beliau nganggur karena yang kerja anak buahnya. Ya, betul. Nggak salah dia seperti itu ya. Serba-serbi hobi, mantap. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak buat para teman-teman sesama penghobi. Ya. Ayo bos, kita mikir gini. Ayo Dan, siap Dan. Hah? Urut dari gede, urut yang dari gede. Orang Dan. Saksikanlah pertengkaran di antara mereka. Arek ngomong lho gelut ya. Ngomong saya kok gelut karya cepet. Pengsut wae, pengsut. Ayo wes. Ayo Dan. Harapan terhadap Ada pesan-pesan gitu terhadap BRI gitu. Boleh lah ya kepada BRI, pada teman-teman semuanya lah penghobi itu apa gitu. Ayo kasih masukan. Yang sertifikat itu. Ada undiannya loh, ada undiannya loh, ada Kayak yang dongo kae lho, Pak. Oh iya ya. Nek watuk berarti dhisik. Iya, urut dulu. Dongomu neng anu kae lho, neng status kayak kan pinter banget to. Kayak ucapno neng kene. Oke, gimana? Sing wis rasake saya. Om Didit itu pesennya nggak ada. Yang penting banyak-banyak lah tuku dagangan dia ngono ya Pak. Kira-kira alamatnya di sini tadi ya ada ya di nomornya. Ayo Pak. Pak polisi. Yang nyambi polisi, Pak. Oh yang nyambi polisi ya. Dia mau pesan yaitu jagalah ketertiban NKRI harga mati gitu ya Pak ya. Apa bos? Buat teman-teman nih pada pengen ngerti tuh. Semangat aja. Yang Semangat. jelas kita pesan Pak Ketua kan ini pahlawan apa ya? Konservasi. Konservasi. Kita pahlawan konservasi. Begitu? Oh ya boleh. Kalau Oke. yang pasti ini dan insya Allah kalau penangkarannya sukses nanti butuh support dari BRI, bisa. Siap. Saat ini dari BRI yang disupport apa ya? Ya terutama pendanaan oleh. Iya. Enggak yang sudah apa kemarin?
Ya, Yang sudah apa dari BRI sekarang? sementara ini ya sudah dari support BRI. Oh, alhamdulillah. Untuk yang APBN yang APBN apa sih? Kartu ya. Ada yang punya kartunya? Coba lihat dong. Kartunya mana? Kartu APBN-nya kemana mana? Lihat dong. Ada yang bawa nggak? Bayar ya. Ya, pinjam. Ada berisinya. Ada berisi. Ada berisi. Oh, ini orang bank, ini orang BRI. Ini orang BRI pasti dia tahu. Coba Mas tunjuk itu, Pak. Pasti. Nah, Dari Wali juga. BRI juga. Sing anyar bagus. Iya. Bisa buat botol belanja. yes. Tapi saldo dulu mas. Tapi pinjam. Oh, no, barcode barang ya. Ada barcode-nya, ya. Jadi ini tak deketin ini. Kalau mau pengen tahu beliau, silakan dicek barcode-nya. Itu akan muncul identitas dari wah kurang kacamata ya. Nah, dari Mas Seno, Maestro BF. Di sini ada barcode. Oke, cukup. Ya, silakan di-scan. Ya, ini bagusnya nih dari Brisi, dari BRI. Terima kasih Mas. Oke, yang lain Pak Kadiono yang mau pergi ke Bali. Baik. Ada pesan? Sementara belum, Pak. Oh, sementara belum. Sangunya. Sangunya belum. Mosok ya kredit. Mas Wisnu. Nah, ini Mas Wisnu ini yang senior ini. Senior TK. Mas Wisnu ada pesan apa nih untuk para penghobi gitu ya? Kan boleh dong, sekarang kan sukses ya kan? Amin lah gitulah ya, amin. Ya, sekarang udah sukses. Kiat-kiat atau pesen-pesen sebelum sukses itu seperti apa gitu loh. Kan pasti ada apa ya, ada gagal, ada apa. Nah itu kira-kira kok kuat-kuatin jadi kan sampai sukses itu ada Berdoa pak. oh berdoa. Ikhtiar dan doa ya. Terus selain itu apa? Ikhtiarnya? Mungkin bisa diceritakan sejarah pertama dari Cindil. Dari telur cindil. bergelut di Ah. bidang cindil sampai sekarang itu loh. Mungkin bisa diceritakan itu. Sedikit aja ya. Ya boleh. Banyak juga boleh. 30 hari juga boleh. Dulu pertama awal mulanya ya kuli pak. Kuliah atau? Ya kuli. Oh kuliah. Kuli Oke. di restoran kayak gini. Oh ya, pelayan restoran ya. Terus? Tapi punya hobi. Ya, jadi bisa buat pekerjaan juga. Oh akhirnya bisa juga kan. Tapi sekarang berarti berhenti dong dari kerjaan yang lama, sekarang sudah di rumah aja lah ya. Di rumah aja. Berarti ini sudah memenuhi protokol ya, di rumah aja nggak kemana-mana menghasilkan duit ya. Oke itu teman-teman, ini berarti dunia hobi burung itu seperti itu, protokolnya sudah jalan ya. Jangan kemana-mana, di rumah aja ya kan, sesuai anjuran pemerintah dapat duit. Nah, gitu ya. Nganggur bayaran. Kayak Mas Joko. Mas Joko itu pengangguran pegawainya akeh. Direktur manuk, direktur burung. Siapa lagi yang belum tadi ya? Pak Sur. Nah, Pak Sur, ada Pak Sur. Iya. Ada Pak Sur. Pasut digojlok malah. Dengan bergabung di APBN tentu saja kita bisa menimba ilmu yang tentu saja bisa digunakan mungkin ke depan seperti saya yang mau menjelang pensiun bisa kita gunakan bagaimana sih cara beternak burung yang efektif dan otomatis menghasilkan. Dan yang kedua, kalau sudah kita kenal dengan saudara-saudara kita, otomatis jualan kita pakan ternaknya bisa laris manis, Pak. Oh, jadi iya, ada betul. simbiosis mutualisme di situ, Ya. Pak. Ternyata ada maunya guys. Tapi nggak apa-apa namanya, yo sah-sah saja yo, namanya juga seperti itu, ya kan? Ya sama ini. Nah ini juga sama ini. Ini itu sama aja nih, ini orang BRI ini sama nih dua-dua. Ini orang BRI ini satu, ini sama nih. Jadi bergaul, bernambah teman. Satu lagi, ini kelompok ini hanya berhenti sampai di sini atau di atasnya ada lagi gitu Pak? Ada lagi, Pak. Ada lagi. Ada lagi. Jadi di tingkat Korwil, setelah Korwil, Pusat. pusat. Siapa presiden? Itu namanya presiden atau ketua? Untuk inisiatornya Bapak Haji Mahfud Sulaiman. Oh, Atau Bapak Haji Mahfud Ebot. Sulaiman Haji Ya, Ebot. Oh ya. Ebot. Yang orang Terus Kebumen untuk bukan ya? Kornasnya, Kornasnya APBN pusat itu Bapak Dodi Naga. Oh ya. Pak Jadi Dodi. beliau Iya. berdua yang sebagai pejabat di pusatnya. Loh, Pak Haji Ebot. Ebot itu kan pakan burung sama kan kurungan tuh itu. Kalau nggak salah, Iya. seingat saya loh ya. Gitu ya? Sama ya? Modusnya kan gitu. Hah? Oh, Tujuan akhirnya kan ke situ. oh modus. Sorry Pak Haji.
Pak Haji ini orang hebat loh ya. Bener, saya kenal beliau juga kebetulan dulu di Jakarta masih jualan burung ya. Beliau, jualan sangkar dulu Pak Haji buat itu sama Amio. Ya, Pak Amio kalau nggak salah. Ya, seingat saya dulu itu. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Cukup? Mungkin kan Pak, Apa? bisa dimasukkan. Dalam arti di APBN itu kan di samping tempat sharing dan segala sesuatunya yang ada hubungannya dengan dunia burung, itu mungkin bagi kayak suatu kantor atau instansi, tentunya kan ada sebelum karyawannya itu pensiun itu kan ada manajemen pensiun. Oh ya, betul ya. Nanti manajemen pensiun itu nanti salah satunya diarahkan ke dunia penangkaran itu bisa Pak. Boleh Pak, boleh. Oh, usulan yang baik. Nanti insya Allah dari tim APBN Korwil DIY kita siap memberikan motivasi dan mengedukasi para calon yang tergabung dalam manajemen pensiun itu. Baik Pak, bagus. Ini masukan yang... Syukur nanti ada dana CSR-nya Pak. Mas, BRI Mas, CSR BRI Mas. Ternyata ada maunya. Iya, bagus. Tapi itulah teman-teman, walaupun di hujan rintik-rintik ini, tapi sekali lagi bahwa kita semua akhirnya tahu bahwa dalam kehidupan itu tidak cukup hanya bekerja gitu ya. Tadi kalau kata Mas Wisnu tadi, ikhtiar dan doa. Habis itu kita harus bergaul, memiliki komunitas, dan pada akhirnya kalau punya hobi itu harus ditekuni sehingga terbukti kan beliau-beliau ini Terus bubar yang jelas itu. Nah ini udah hujan, sebentar saja ini jangan closingnya ya, karena kalau nggak nanti bahasa kuyup kami ya. Oke teman-teman, sekali lagi kalau punya hobi apapun itu silakan ditekuni, jangan setengah-setengah, dan bergaulah dengan komunitas yang ada supaya bisa saling tolong menolong, dan itu insya Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Amin. Amin. Oke, demikian dari saya Bli Toto, Desa Serba Serbi Hobi, dan teman-teman APBN. Sampai ketemu, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe ya. Loncengnya di teng gitu ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.